Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas kupas tuntas fitur aplikasi dari Bukalapak, yaitu aplikasi marketplace terbesar di Indonesia. Salah satu marketplace terbesar di Indonesia ini kita akan membahas sedikit ya, Bukalapak. Bukalapak ini merupakan situs belanja online terpercaya di Indonesia yang menjual beragam produk yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau dibilang eh, sudah pada tahu lah untuk Bukalapak ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Siapa lagi yang tidak tahu dengan Bukalapak, yaitu suatu marketplace, salah satu marketplace terbesar di Indonesia ya. Di situ kita dapat menemukan berbagai macam produk gitu kan, untuk gadget atau aksesoris handphone atau perabotan rumah tangga, tiket pemesanan dan lain-lain. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin kami akan memperkenalkan diri kami dahulu, yaitu saya Andrian Wahyu dan nanti rekan saya akan menjelaskan juga, bernama Muhammad Fahru Rozi. Oke, kita lanjutkan tadi, Bukalapak tadi, kita akan menjelaskan pendahuluannya sedikit dulu ya. Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara digital, lebih mudah dan praktis, termasuk kegiatan pembelanjaan yang kini semakin marak dilakukan secara digital, baik melalui komputer, laptop, hingga smartphone, yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Oke, kali ini kita dari masalahnya dahulu ya. Mungkin dari masalah ini kita kan untuk pergi berbelanja seperti itu mungkin akan memakan waktu, biaya, seperti itu ya. Jadi seiring berkembangnya teknologi, ini aktivitas kita akan dibuat secara singkat, yaitu dengan secara digital. Ini kan lebih mudah dan praktis. Jadi di sini kegiatan pembelanjaan itu sudah mulai diarahkan ke bentuk teknologi. Di sini kita akan berbelanja melalui komputer, laptop, hingga sekarang kita juga bisa mengaksesnya melalui smartphone. Seperti itu. Lalu untuk Bukalapak ini dia hadir sebagai toko online ya, atau online shop terpercaya dengan sistem konsumen ke konsumen. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk menjual dan juga membeli produk dengan mudah secara online. Jadi kita sudah tahu ya, mungkin kalau untuk Bukalapak ini kita bisa membuat toko, kita bisa menjadi konsumen untuk membeli suatu barang seperti itu. Dan antara kita sebagai konsumen-konsumen itu bisa saling berinteraksi dan bisa membuat toko sendiri seperti itu dengan gratis di sini. Oke, kalau untuk keunggulan Bukalapak di sini memiliki tampilan navigasi kategori barang untuk memudahkan pembeli dalam memilih produk yang diinginkan. Jadi di sini kita sudah dimudahkan ya, mungkin kalau untuk mau membeli kebutuhan rumah tangga, barang-barang elektronik, furniture, lalu hingga gadget dan smartphone, atau ingin membeli pakaian seperti itu ya, atau tiket juga, itu bisa kita lakukan di Bukalapak ini. Oke, untuk selanjutnya, di sini Bukalapak juga dikenal sebagai toko online murah untuk kategori sepeda, beserta aksesorisnya juga lengkap. Ya, seperti tadilah untuk dijelaskan, katalognya sendiri itu sangat-sangat lengkap ya, sudah dilihat. Mungkin kalau kita sudah mencoba buka Bukalapak ini, nanti di dalam kategori itu kita bisa memilih, misalnya kita dalam aksesoris, itu aksesoris apa? Aksesoris HP kah? Atau dalam di gadget itu kita akan mau membeli sesuatu kah? Nanti misalnya dari perabotan kita bisa membeli meja atau kursi, itu nanti semua tersusun rapi di katalognya. Oke, kalau untuk selanjutnya yaitu promo Bukalapak. Terdapat banyak pilihan promo dengan masa berlaku yang beragam untuk berbagai produk, di antaranya promo smartphone hingga promo tiket kereta murah. Mungkin kita sudah tahu juga ya, promo-promo ini mungkin seperti tiket-tiket kupon. Itu dapat berupa kode-kode yang akan membuat harga itu menjadi lebih murah. Jadi misalnya nih kita mau membeli suatu barang, ternyata kita mempunyai promo gitu atau tiket untuk kupon
sebesar cashback misalnya 20%. Itu nanti akan langsung dipotong ke kita membeli barang tersebut gitu. Itu untuk promo. Lalu untuk virtual product, di sini situs jual beli online Bukalapak juga menyediakan virtual product dalam bentuk e-voucher dan tiket. Jadi sudah tahu lah ya dari kalau untuk online shop cuma barang-barang fisik yang dijual itu mungkin sudah biasa. Tapi di sini Bukalapak dia juga menjual seperti voucher, tiket, mulai dari tiket pesawat, tiket kereta, kuota internet juga termasuk gitu ya, pakai data hingga voucher game. Jadi di sini sudah cukup-cukup lengkap ya. Dia tidak hanya menjual barang-barang fisik saja, tetapi dia menjual barang-barang virtual produk seperti tiket seperti itu yang tidak jelas lah tampak untuk sebagai fisiknya, tapi kita bisa mengaksesnya di dunia nyata gitu. Lalu kalau untuk pembayaran, selain itu ada juga pembayaran melalui bank transfer, instant payment melalui BCA misalnya di ClickPay gitu ya. Kalau Mandiri di eCash dan SIM itu SIM niaga itu kita memakai SIM Clicks gitu. Serta sistem cicilan yang bisa Anda lakukan dengan kartu kredit dan juga cicilan Kredivo. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membayarnya secara cash, di sini juga bisa kita membeli secara kredit seperti itu dengan menggunakan Kredivo. Oke, lanjut lagi. Ternyata di Bukalapak ini tidak sekedar menjual-jual barang gitu ya atau menjual virtual account yang sudah kita jelaskan tadi seperti tiket gitu. Jadi di Bukalapak ini kita bisa menawarkan pengalaman jual beli online modern yang lebih baik dengan adanya fitur-fitur inovatif. Di antaranya misalnya kayak Bukareksa gitu ya, untuk investasi. Ya, jarang-jarang gitu kan ada sebuah marketplace yang membuka investasi seperti itu. Jadi kita juga bisa belajar bagaimana investasi itu di Bukalapak ini. Kalau untuk di Bukalapak sendiri itu namanya Bareksa. Bareksa ini singkatan dari Bukareksa. Oke, mungkin tadi udah pendahuluan ya, udah tahu bagaimana eh, kita mengetahui apa-apa saja yang dijualnya, apakah yang dijualnya cuma barang-barang fisik saja, nah, itu sudah jelas. Kalau untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja buka aplikasinya. Dan kalau untuk yang mau ingin mendownload aplikasi dari Bukalapak ini, kita bisa mendownloadnya di App Store atau di Google Play. Dan jika kita membukanya secara desktop, itu bisa juga disarankan untuk membukanya di web. Tapi di sini kita akan memperagakannya membuka di mobile. Baiklah. Baiklah, kita sudah membuka sebuah tampilannya. Di sini saya menggunakan smartphone saya untuk membuka Bukalapak ini. Oke, untuk tampilannya seperti ini Bukalapak. Dan di sini saya untuk pertama kali untuk supaya lebih jelasnya kita mengetahui fitur-fiturnya, kita kosongkan saja dahulu login-login kita ya. Oke, di sini kita lihat dulu dari tampilan pertamanya, dari atas nih. Dari atas kita melihat sebuah ya untuk mencari sesuatu seperti itu, dan otomatis di bawah ini juga langsung muncul gitu pencarian-pencarian populer, apa-apa saja yang dicari orang-orang sekarang gitu kan. Ada velo banding, sepatu fans, pohon Natal, jas hujan, ada MacBook Pro, iPhone X, dan kategori populer. Untuk pencarian populer dan kategori ini juga berbeda ya. Untuk pencarian itu kan kita yang mencari sebuah barang produk yang memang secara spesifik seperti itu, seperti sepatu itu kan. Tapi kalau untuk kategori populer ini itu akan dikelompokkan lagi. Misalnya itu seperti ya elektronik lah gitu kan. Elektronik kan pasti ada bagian-bagiannya lagi tuh. Misalnya seperti radio, TV, kulkas seperti itu kan. Dan handphone juga banyak-banyak juga tipenya. Nah, di situ yang membedakannya. Dan di sini yang seperti saya bilang tadi yang paling atas ini kan ada promo Kredivo ya yang ini. Dari barang makin hemat dengan diskon 20%. Itu dia. Dan kalau untuk yang di sebelah kanan ini, apa-apa yang kita sudah beli itu akan masuk ke keranjang seperti itu. Oke, kita mundur dulu dari ini. Selanjutnya kita akan langsung saja ke sini. Kalau di sini kita untuk scan kode ini adalah QR Bukalapak. Jadi misalnya nih ada suatu produk gitu,
yang berlogokan Bukalapak, jadi kita bisa langsung men-scan dari sini. Kita tidak perlu lagi mencari misalnya sepeda ini dijual di Bukalapak nih. Oh, ternyata ada barcode-nya. Ya, langsung saja kita scan barcode-nya gitu kan. Nanti langsung muncul berapa harganya dan apa-apa saja tipenya seperti itu. Daripada kita mencari secara manual. Kalau di sini untuk notifikasi ya, notifikasi ini kita harus login dahulu. Kita skip dulu. Dan di sini untuk pesan misalnya kalau ingin bertransaksi atau interaksi kepada konsumen dan penjual di sini ya kita lakukan. Oke, di sini seperti yang sama tadi ya untuk keranjang, dan di sini untuk melihat-lihat iklan dan copywriting. Di sini ada promo, ada apa-apa saja yang ingin dijual atau event-event yang sekarang yang sedang berlangsung. Oke, kalau untuk di bawah ini ya seperti event lah mungkin ya. Apa-apa saja yang baru seperti itu. Apa saja eh, yang akan dijual, mungkin ada diskon yang termurah seperti itu ya. Oke, kalau untuk di bawah kita akan menjelaskan lagi. Di sini kita akan menjelaskan tentang semua menu. Dari semua menu ini ada banyak sekali ya fitur-fiturnya, tapi bisa kita cari juga untuk pengelompokannya. Jadi di sini ada fitur, ada games, ada promo incaranmu, top up dan isi pulsa, tagihan, investasi, pinjaman, travel, hiburan, sosial dan masyarakat, video streaming, asuransi, otomotif, dan lain-lain. Ada banyak sekali ya. Nah, misalnya nih kita lagi pusing untuk mencari, kita mau bayar listrik nih gitu kan. Untuk bayar listrik itu ada di mana ya? Kan kalau untuk mencari satu-satu seperti ini ya agak susah gitu kan. Atau kita mencari voucher game deh. Kita mau cari voucher game ini menunya dari mana ya? Bisa juga kita mencarinya dari sini, mungkin dari games gitu kan. Oh, tapi di sini nggak ada voucher games nih. Kita bisa mencari di sini. Kita buat saja voucher games. Nah, di situ. Karena tadi salah ya, ada games gitu, ada S-nya di belakang. Nah, kita buat voucher seperti itu, dia akan muncul nih, ada voucher streaming, ada voucher belajar, ada promo games dan voucher, dan di sini dia ada voucher game. Itu untuk pencarian memudahkan kita di sini ya. Ada banyak sekali nih menu-menunya, dari fitur, games, promo incaranmu, top up, isi pulsa, wah banyak sekali. Mungkin di sini kita tidak bisa menjelaskannya satu persatu, jadi mungkin akan dipercepat saja gitu ya. Selanjutnya, mungkin kita akan skip dulu dari sana. Kita akan menjelaskannya di sini dulu. Di sini ada year end sale ya. Mungkin ini adalah sebuah acara apa saja yang sedang berlangsung seperti itu ya. Ada flash deal, ada seperti tadi year end sale gitu kan. Untuk penjualan tentang akhir tahun, mungkin ada cashback-cashback yang murah-murah di sini seperti barang-barang yang akan dijualkan di sini dengan harga murah. Biasanya itu kalau untuk kemarin itu ada yang sampai Rp1 ya. Dan di sini untuk fitur gratis ongkir. Dan di sini oke, mungkin belum bisa diakses ya. Sudah terlihat di sini saat ini tim Bukalapak sedang memulihkan Bukalapak yang sedang sakit. Oke, kita back dulu dan Rabu hidup. Sini kita akan menjelaskan juga sedikit jika bisa masuk ya. Dan mungkin lagi error juga sepertinya di sini. Oke. Sebenarnya ada banyak sekali ya untuk kategori-kategori di sini yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Nah, seperti ini. Oke. Kalau untuk barang-barang flash deal yang seperti kita lihat tadi ya, di sini ada waktunya juga, sekitar 7 7 jam lagi gitu, atau nah di sini kita bisa lihat kalau untuk sebagai kita yang awam, kita di sini disuguhkan beberapa gambar dan beberapa tulisan seperti itu ya, dari harga. Dari sini kita jelaskan saja satu-satu. Di sini ada gambar yang menjelaskan produk apa yang akan dijual gitu. Dan di sini ada angka. Angka ini dia
bertujuan untuk memberitahukan harga gitu kan, dan di bawahnya ada harga yang dicoret itu dari harga awal, dan harga yang akan dibayarkan adalah 55.000, dan keterangannya di sini minus 20%, yaitu berarti sudah dikurangi 20%, dan ada sisa stoknya adalah 13 seperti itu. Nah, di sini ada eh, produk yang paling laris gitu ya. Apa-apa saja yang paling laris ya, ada electric bill, ada kompor listrik, ada bass headset. Sudah bisa kita lihat satu persatu lah seperti itu. Oke, sampai di bawah lagi untuk kategori barang. Di sini kita juga bisa lihat kategori barang. Dan misalnya untuk melihat yang diskon-diskon dulu nih, kita bisa lihat ke sini. Kita tekan lihat semua nih. Dan oke, mungkin masih banyak yang belum bisa diakses ya. Atau mungkin di sini jaringan saya yang salah. Oke, kita coba bahas yang lain dulu. Di sini ada kategori barang, kita bisa lihat ya semuanya. Di sini ada sepeda, ada olahraga, ada motor, ada mobil, ada elektronik, ada handphone, komputer, hobi. Sangat banyak sekali di sini. Dan mungkin kita akan coba salah satu, mungkin kita lihat perlengkapan kantor dulu gitu ya. Nah, di sini kalau untuk perlengkapan kantor kan masih ada tiga nih, ada alat tulis kantor, ada alat kantor, dan grosir perlengkapan. Di sini masih acak-acak nih, di sini kan di sini ada alat kantor dan alat tulis kantor. Jadi di sini kita bisa memilih alat kantor saja. Nah, di sini banyak sekali kategorinya untuk alat kantor ya. Ada mesin kasir, ada mesin tik. Jadi kita bisa memilihnya di sini. Misalnya kita nih mau beli tentang wireless telepon gitu, untuk perlengkapan kerja kita. Nah, di sini. Ini karena kita masih pengguna baru ya, biasanya disuguhkan dengan seperti ini. Nah, ini sebagai kita yang sebagai user baru paham gitu. Ini gunanya untuk apa? Di sini gunanya untuk apa? Percepat pencarian seperti itu kan. Dan di sini misalnya kalau kita pakai filter, di sini sudah dijelaskan semua kok. Selesai, oke di sini. Nah, kan sudah tertata rapi gitu kan. Jadi kita tidak melihat barang-barang yang lain yang dijual di sini seperti itu. Kalau untuk oke, kita back saja ya. Mungkin kita akan coba pilih kategori lain deh. Kalau untuk elektronik misalnya. Nah, ini kan tidak tiga lagi seperti tadi kan, ini ada banyak sekali kalau untuk elektronik. Ada televisi, ada headphone, ada speaker gitu. Jadi di sini kita contohkan saja seperti setrika. Nah, di sini seperti itu. Nah, di sini ada yang terbaru, ada yang terlaris, ya tinggal dilihat sendirilah untuk harga gitu kan. Kita akan disuguhkan dari harga yang paling murah dulu di sini. Oke, mungkin di kategori barang sudah selesai, kita lihat dari bawah. Nah, di sini. Untuk barang-barang yang sedang iklan ya, di sini ada dari ZM, ada dari Indomall juga, ada dari Vipro, ada dari HG juga dari sini ya. Apa-apa saja yang diiklankan di sini. Kita bisa melihat apa-apa saja yang dijual oleh toko tersebut. Oke, nih tadi yang kita jelaskan tentang promo. Dari promo di sini kita bisa melihat, kita langsung saja ya, masuk saja ya, biar penjelasannya itu mudah untuk dijelaskan di sini. Oke, kalau untuk pembelian sepeda kita dapat diskon sekitar 80%. Untuk nih yang dimaksud dari kode-kodenya ini, kita bisa memakai kode dari diskon sepeda ini, yaitu minimal transaksinya 50.000 itu diskonnya 5% sampai 100.000. Misalnya nih, kita beli suatu harga sepeda itu sekitar 100.000, itu diskonnya sekitar 5%. Jadi kira-kira potongannya itu menjadi 5.000, mungkin kita akan bayar 95.000 gitu ya. Oke, di sini ada flash deal juga, ya hampir-hampir sama ya, apa-apa saja yang paling laris yang direkomendasikan, original dari Buka Mall, dan ya tentang sepeda semuanya. Karena
vouchernya tentang sepeda. Jadi yang ditampilkan juga tentang sepeda. Oke, lanjut lagi ke bawah. Di sini di yang diskon-diskon 50% kita bisa lihat ada ikan cupang ya dijual di sini. Dan headset mungkin kita akan coba lihat di sini. Nah, oke, di sini kita dapat voucher-voucher ya, voucher-voucher promo yang ada cashback 30% hingga 30.000. Nah, sini untuk semua barang. Oke, yang lain dulu. Kita lanjut dulu ke favorit mungkin. Oke, kita disuruh login dulu. Mungkin di sini ya kita harus login ya. Kalau untuk login sendiri di sini ada beberapa cara ya. Kita bisa daftar dulu dari um, sini. Kita bisa daftar, kita kasih nama lengkap, nomor handphone, oke, jenis kelaminnya apa, username-nya apa, password Bukalapaknya apa, ketik ulang passwordnya apa. Nanti tinggal tekan centang, kita langsung daftar. Dan setelah itu sudah dikatakan sukses, maka di sini kita harus memasukkan nomor HP yang telah kita masukkan tadi atau emailnya atau username-nya. Di sini bisa ya. Tapi di sini karena saya sudah mendaftar ya, jadi sini saya masuk melalui Google saja. Karena masuk dari Google itu lumayan cepat. Oke, mungkin di sini saya akan mencoba memberitahukan bagaimana cara membuatnya. Oke, mungkin username-nya di sini Andriana ZZ ya. Oh, sudah terdaftar. Itu punya saya yang kemarin ya. Sudah terdaftar 41 mungkin, 41. Oke, kita buat saja misalnya antrian 123 aja dulu. Nanti saya hapus lagi atau saya ganti lagi nih untuk passwordnya. Oke, tinggal tekan daftar seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, di sini. Karena belum ada favorit ya. Dah mungkin nih, kalau untuk fitur favorit, entah misalnya kita cari motor dulu mungkin ya. Kita cari motor. Kita cari motor mungkin di sini. Oke, kita pilih motor. Oke, kita nih untuk memasukkan ke favorit nih, kan ada tanda seperti love gitu ya. Di sini misalnya kita tertarik dengan barang ini, Yamaha Mio M3 CW. Oke, kita klik aja langsung. Kita ini belum artinya membeli ya. Oke, di sini mungkin kita lihat saja. Oke, ini kita sudah tahu ya. Nanti saja. Ini pembayarannya dari Dana. Kita sudah ada Dana juga, tapi belum saya hubungkan. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke favorit tadi dan ini barang muncul di favorit kita. Seperti itu. Dan misalnya kalau untuk menghapus kita tinggal menekan tanda love-nya lagi. Oke, dari Buka Mall. Buka Mall ini dari Bukalapaknya sendiri ya. Memang resmi dari Bukalapaknya sendiri. Di sini kita bisa melihat barang-barang. Ada produk terbaru, ada gabung Buka Mall di sini. Produk terbaru. Nah, kira-kira hampir sama ya. Tidak perlu dijelaskan lagi apa-apa saja ada di dalamnya. Ini kalau ingin bergabung dari Buka Mall ini mungkin kita lihat sedikit saja ya. Kita akan dialihkan ke webnya, ke docs.google.com. Di sini kita masukkan nama email, nama, lalu Anda sudah membuka online shop di mana-mana aja, nama link online shop di Blibli. Nah, bisa kita lihat di sini. Mungkin saya tidak mau menjawabnya ya, karena saya belum mau buka mall. Bukan buka mall maksudnya, tapi tokonya. Oke, di sini ada kebutuhan harian, ada koleksi fashion terkini. Oke, mungkin di transaksi, tagihan, pembelian, dan penjualan. Misalnya nih, kita membeli suatu barang, mungkin MOS saja ya, kita cari di sini MOS. MOOC, MOS. Dan di sini kita ambil harganya misalnya 36 ribuannya. Oke, kita izinkan saja. Nah, ini sini. Masukkan misalnya ke keranjang, mungkin kita tertarik ya dengan di sini. Kita lihat keranjang dulu, jangan beli sekarang.
Oke, dari Zianka Store harganya segitu, mungkin coba bayar. Nah, di sini misalnya nih, kita ingin membeli suatu barang, sekalian-sekalian saja ya kita jelaskan secara sama-sama karena di sini lumayan banyak juga. Di sini kita masukkan alamat pengiriman. Untuk menambah alamat pengiriman, kita tinggal tambah alamat di sini. Lalu kita pilih alamatnya mungkin rumah, ya kan kita di rumah ya, nomor teleponnya berapa gitu, 082. Oke, seperti ini misalnya. Oke, kita set lokasi nih. Tinggal tekan di sini. Kalau kita nggak mau mencari-cari ya, tinggal tekan saja di bagian yang tanda seperti hitam ini ya, yang abu-abu di sini. Nah, mungkin karena malam ini masih ada gangguan, jadi kita tidak bisa menggunakan fitur tersebut. Oke, mungkin kita di sini masukkan kode pos. Ya. Ini misalnya tambahkan kode posnya berapa? Misalnya 28273 seperti itu. Alamat lengkap ya Jalan Nelayan, mungkin koma di Rumbai, Pekanbaru misalnya. Ya, tinggal disimpan. Nah, di sini kita tidak bisa menyimpannya karena kita belum set lokasi. Ya, kalau tidak bisa seperti itu ya terpaksa kita buat saja di sini. Pekanbaru mungkin. Yang lebih spesifik ya. Pekanbaru. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat, maaf ya, di luar sepertinya sedikit hujan. Di sini kita bisa cari mungkin letak rumahnya di sini kita mungkin. Oke, di sini ada jalan layang nih. Kita contohin saja di sini ya. Kita set lokasi. Oke, sudah jadi. Kita bisa pilih kode posnya 28267 misalnya. Simpan. Itu untuk yang pemula ya. Yang masih belum. Oke, kita udah dapat nih. Kita udah masukin alamat kita sekarang metode pembayaran. Metode pembayarannya di sini bisa dari Dana, bisa dari transfer bank ya. Di sini ada BCA, BNI, BNI Syariah, ada Bank BRI, BRI Syariah dan banyak lagi di sini. Dan transfer bank manual juga bisa, tapi hanya dua di sini ya, ada BCA dan Mandiri. Di gerai kita juga bisa bayar di Alfamart dan Indomaret. Untuk lebih mudahnya kita tinggal pergi ke sana ya, tinggal bayar gitu ya. Nanti kita akan dikasih kode dari kode Indomaret itu, misalnya nanti kita berikan kodenya ke kasir Indomaret, nanti apa saja yang kita mau beli di sana harganya nanti akan sama di kita membayar di Indomaret itu. Oke, kita bisa pakai kartu kredit ya, seperti tadi ada Kredivo juga, ada Home Credit gitu. Oke. Misalnya metode pembayaran. Misalnya dari BNI aja gitu ya. BNI gunakan metode ini. Oke, kita udah buat alamat, udah buat pembayaran juga. Di sini untuk kuantitasnya ya, kita mau buat berapa di sini. Misalnya kalau kau mau beli satu ya buat satu, kalau ingin beli dua ya tinggal buat dua. Nanti dia otomatis melakukan total pembayarannya berapa. Ada 72.000 di sini. Karena harga awalnya 36.000 ya. Oke, di sini kita juga bisa memilih kurir. Kurirnya itu apa aja, ada si cepat, ada JNP, ada JNE, lalu untuk pengiriman waktunya 1 hari di sini belum tersedia ya layanannya. Kita juga bisa memakai JNE di sini dan tinggal memilih. Untuk harga juga sudah ada di sana ya. Lalu setelah itu ini perlindungan jika barang rusak ya mungkin bisalah untuk dibuat ya. Ongkir ditanggung jika mengembalikan barang ke pelapak. Lalu untuk di sini voucher. Nah, di sini kalau misalnya kita punya banyak voucher, ini akan berderet nih sampai ke bawah-bawah, yang cashback lah, atau mungkin potongan harga, atau mungkin kayak promo seperti tadi tentang sepeda gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau sudah
pasti kita tinggal bayar dengan virtual account. Tapi di sini kita sudahi dulu ya. Kita lanjut yang ke yang lain. Keluar dari proses transaksi. Oke, ya. Oke, di sini masuk keranjang belanja. Nah, di sini yang kita sudah lihat tadi ya, dia masuk ke keranjang belanja di atas ini. Apa yang ingin kita beli tadi. Oke. Selanjutnya kita coba fitur yang lain lagi di sini yang transaksi tadi. Kita lihat tagihan kosong, pembelian kosong, penjualan kosong. Jika di sini untuk tagihan di sini saya belum pernah coba ya. Mungkin ini berupa tagihan seperti tagihan listrik, BPJS, untuk air dan lain-lain. Kalau untuk pembelian di sini apa-apa barang yang sudah dibeli ini akan muncul di sini gitu. Kalau untuk penjualan ini jika kita membuka sebuah toko, mungkin itu kalau untuk penjualan dan pembuka toko nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin di sini sudah selesai. Lanjut ke akun. Kalau untuk akun di sini kita bisa mengedit akun kita untuk menambahkan gambar, untuk mengedit nama kita, dan misalnya di sini nih ada dana juga kita bisa menghubungkannya di sini. Kalau untuk saldo Bukalapak di sini kan kita bisa menghubungkannya ke dana. Dan misalnya kalau dari buka dompet juga bisa gitu. Dari buka dompet, kredit yang di sini juga bisa kita lihat, tapi disarankan itu dari dana karena dari dana ini dia memang apa namanya untuk memang dompet secara dompet digital dan bisa dijadikan juga sebagai e-money, e-wallet ya sebenarnya, e-wallet, dan kita bisa top up di Alfamart biasanya. Kalau di Alfamart itu kita tidak perlu membayar uang adminnya. Nah, di sini misalnya kalau ingin verifikasi akun ya silakan diverifikasi akun di sini. Kita tinggal masukkan nomor telepon, nanti dari nomor telepon itu nanti muncul linknya, dan jika berhasil nanti verifikasinya selesai. Oke, khusus untuk kamu di sini ya seperti promo-promo tadi ya ada 99% di sini bonus beruntung dan year end sale tadi seperti yang kita sudah lihat. Ada voucher saya ya masih satu ya seperti yang tadi, ada gratis ongkir yaitu cuma 5.000, ongkos kirim juga itu semuanya. Oke, barang terfavorit apa-apa saja yang kita sudah coba di barang favorit tadi gitu ya. Nih, jadi pembeli prioritas yaitu kita harus membeli gitu ya. Ini seperti sistem loyalty ya. Jika dari pembeli prioritas ini kita bisa melihat di sini apa-apa saja yang kita dapatkan, yaitu kita gratis bayar dengan kartu kredit, gratis ongkos kirim hingga 20.000 untuk pembelian minimal 50.000, berlaku untuk GNT, Grab, Ninja, dan Si Cepat. Komplainnya juga lebih mudah dan cepat karena kita diprioritaskan di situ, gitu ya. Dan sepertinya kita dapat juga untuk video ya di sini, nonton bola, film Indonesia, dan drama Korea sepuasnya. Oke, kita bisa menekan berlangganan di sini misalnya kalau untuk berlangganan. Oke, pembelian karena saya belum pernah membeli, statusnya ya kita masih belum menjadi pembeli prioritas. Untuk lapak langganan, di sini kita belum ada yang berlangganan ya untuk mendapatkan update terbaru. Misalnya kalau untuk langganan ini kita mengikuti suatu toko gitu. Kalau kita mengikuti toko tersebut, misalnya toko Xiaomi Official Store, itu kita dapat updatean terbaru tentang apa yang dijual oleh Xiaomi tersebut. Dan pembeli ini, kalau untuk pelanggan ini ya seperti timbal baliknya ya, misalnya yang pelanggan yang mengikuti kita di sini terdata nanti di sini untuk pelanggan-pelanggan. Oke, transaksi rutin ini mungkin ya Pak untuk listrik ya kan, untuk listrik, air, BPJS, Bukaraksa, Telkom IndiHome, pulsa pasta bayar, TV dan kabel internet. Sudah pasti ya untuk tagihan-tagihan per bulannya seperti itu. Nah, di sini cuma ulasan kamu apa-apa aja ulasan yang sudah kita beli. Misalnya kita udah beli mouse tadi nih, kita ingin kasih rating misalnya, ya kita kasih di sini.
apa saja di sini. Kalau yang belum diulas ya nanti akan muncul di sini. Kalau sudah, dia akan muncul di sini. Oke, selanjutnya ajak-ajak berhadiah. Wah, ini sepertinya ada yang baru ya. Belum pernah saya lihat. Ini baru kemarin. Ada verifikasi nomor HP. Oke, mungkin sampai di situ aja ya. Nih misalnya kalau ada komplain-komplain nih kita bisa ajukan di sini nih. Sebagai pembeli dan sebagai pelapak. Misalnya kalau ada masalah-masalah ya langsung saja kita buka bantuan saja di sini seperti itu. Oke, kalau untuk buka bantuan ya seperti tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Oke, pengaturan. Kita di pengaturan bisa mengubah edit profil, alamat pengiriman, telepon, email, pengaturan pembayaran, rekening bank. Lalu password juga kita bisa rubah di sini. Dan kita bisa menambahkan autentikasi 2 langkah. Oke, untuk notifikasi di sini ya seperti biasa ya. Nah, misalnya kalau ingin keluar ya kita bisa keluar melalui logout ini. Lalu tentang kami ya about tentang Bukalapak. Oke, untuk selanjutnya kita akan ngecek ini sebagai kita pembeli dan pelapak. Misalnya kalau kita ingin berjualan ya kita mulai berjualannya di sini, kita tinggal buat mulai berjualan, tapi kita harus butuh verifikasi HP dulu. Nah, kalau untuk masalah pelapak kita yang membuka toko itu akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fahrulogi. Oke, sekian dulu untuk apa yang saya jelaskan di sini. Mungkin kalau saya akan jelaskan lebih lanjut lagi mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Untuk lebih dan kurangnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fakhrul Rozi. Oke, sekian. Jika saya terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Andrian Wahyu telah menjelaskan tentang bagian pembeli. Saya akan melanjutkannya dengan melakukan demo di bagian pelapaknya. Sebelum itu saya perkenalkan lagi teman saya Andrian Wahyu dari mahasiswa Teknik Informatika Untuska, dan saya akan menjelaskan tentang pelapaknya. Oke. Sebelum kita masuk ke demonya, ada beberapa tips dari Bukalapak, yaitu untuk kita mengembangkan online shop ini, yang pertama kita perlu memasang foto barang yang baik. Untuk menarik pembeli atau menarik pembeli untuk membeli barang di tempat kita, kita harus memberikan foto yang menarik dan terbaik agar terlihat kualitas dari barang yang kita jual. Jika kita menjual barang bekas, maka kita harus fotonya dengan foto yang asli dan tidak diambil daripada Google. Terus kita masukkan, terus kita kedua itu gunakan fitur Bukalapak yang ditawarkan seperti akun akun premium untuk membantu penjualan kita. Di antaranya adalah fitur push yang akan menampilkan barang jualan Anda pada halaman pertama. Selain itu, juga ada fitur promoted push yang bisa dimanfaatkan pada momen-momen yang khusus seperti tanggal merah atau hari gajian atau hari raya. Pada tanggal-tanggal tersebut, biasanya banyak orang melakukan aktivitas jual beli pada situs online yang situs jual online yang dipercayanya. Ketiga itu ada fitur gunakan fitur buka modal. Buka modal. Bukalapak menyediakan fitur buka modal yang merupakan pada pinjaman modal dari Bukalapak untuk kita yang ingin membesarkan mengembangkan lapak menjadi lapak yang lebih besar. Manfaat peluang bisnis penjual online dari buka modal yang dikeluarkan oleh Bukalapak itu dikerjasama oleh Bank BTPN dan Modalku. Masalah ini dana tidak kini bukan lagi menjadi penghalang kita untuk melakukan penguntungan jual beli online. Oke, kita akan next.
Selanjutnya kita akan langsung saja demo diri aplikasinya. Oke, kita lanjut ya. Baik, ini ada HP saya. Kita buka dulu Bukalapak. Ya, ini adalah halaman utama Bukalapak. Kita langsung saja ke menu akunnya untuk ke ganti akun menjadi akun Pelapaknya. Oke, ini kita buka dulu apanya, bulannya. Kita masukkan nama barang. Misalkan saya ingin menjual sebuah mouse yang saya pakai sekarang. Lantai. Kita pilih kategorinya. Kategorinya apa? Langsung ke detect nih, komputer aksesoris mouse. Kemudian spesifikasi barang. Kita pilih merek lainnya. Uh, ya. Nih, ini lainnya, oke? Kita simpan. Dengan harga misalkan kita beli ini 50.000, kita jual aja 40.000. Stok satu, pembelian minimal satu. Beratnya sekitar 200 gram, cukup lah ya. Kondisi barang bekas, oke. W189. Kita masukkan apanya, spesifikasinya. Dengan spesifikasinya yang seperti DPI 1600, kemudian dengan beratnya kemudian kita buat dimensi ya. Kemudian kita jelaskan itu konektivitasnya. Ini mouse wireless ya, 10 meter. Kemudian tipe baterai AAA. Oke, ini kurang lebih spesifikasinya. Kita simpan. Kita barangnya, gambar barangnya. Oke, sudah, ini ada gambarnya. Terus gambar ini yang ini kita jadikan gambar utamanya. Atau yang ini aja. Oke, kita jadikan gambar utama, terus kita simpan. Setelah disimpan, maka loading lagi. Oke, setelah disimpan, maka kita bisa langsung jual barang atau kita lengkapi dulu detailnya. Pengiriman, pengiriman kita gunakan saja satu saja, yaitu ambil sendiri. Terus kita simpan. Setelah selesai ini kita langsung saja jual. Nah, jual berhasil. Ini ada barangnya. Terus kita coba tengok di bagian pelapa ini ada beberapa fitur. Itu ada jenis transaksi jualan. Yang penjualan kita saat ini kosong karena belum ada. Terus kita back. Ada kita tambah barang lagi. Tambah barang seperti yang tadi. Terus kita terus ada yang barang kita jual sekarang. Nah, ini kita bisa melakukan push dengan harga 2.500 per push. Terus ada promoted push pada kapan akan dipromosikan. Kemudian ada info dari kita barangnya. Kita bisa ngatur ada diskon, ubah data barangnya.
Misalkan nih, kita beli, kita atur diskonnya. Kita masukkan sekitar 10.000. Satu hari lah ya. Oke, kita terapkan. Maka itu akan diskon sekitar 10.000. Kita simpan. Nah, harga yang tadi itu diskon ternyata. Kemudian kita ada fitur pendapatan. Fitur pendapatan itu kita harus menggunakan super seller. Kemudian ini misalkan barang kita habis atau apa, maka taruh di sini. Barang yang tidak dijual. Kemudian ada fitur push tadi. Terus ada fitur iklannya promoted word, keyword. Misalkan kita bikin mouse, maka kita akan muncul barang kita. Ini bayar juga. Kemudian ada sebar promosi. Ini memerlukan juga super seller, tapi kita bisa sebar dengan link saja, manual saja. Kemudian ada barang unggulan. Barang unggulan pada shop kita. Kita masuk ke shop, maka kita masukkan barang unggulan kita. Dia maksimal minimal 3 ya. Nggak usah, cuma satu kita ya. Jadi kita lanjut aja dengan voucher yang lainnya. Kita buat voucher bisa juga, tapi harus menggunakan super seller juga. Intinya kita kalau mau menggunakan ini, kita harus bayar dulu. Untuk awal sih nggak masalah. Kita buka bisa biasa aja dulu. Ini kelebihan dari super seller. Dapat biaya. Terus ada voucher ongkir gratis dari Bukalapak. Kemudian ada campaign 0% saja. Kemudian ada prioritas pencarian. Jadi pencarian kita pas kita mencari sebuah barang maka ada super sellernya duluan. Maka terus kita bisa melakukan pencairan buka dompet atau saldo dari Bukalapak tadi sendiri. Dan kita back salah. Kemudian setelah super seller kita ada pengaturan lapak. Kita bisa mengatur lapak-lapak kita. Yang pertama itu ada etalase. Di etalase ini kita bisa melakukan pengelompokan. Misalkan ini bekas. Oh, nah, oke kita masukkan deskripsi label. Terus kita bisa melakukan menambah karyawan tapi menggunakan super seller juga. Setahu saya, nah ya kan. Kemudian kita bisa melakukan itu proses. Kemudian kita juga ada fitur yaitu jasa pengiriman pada lapak kita. Biasanya kita aktifkan saja ini yang beberapa yang bisa kita apa kan kita jual sana bisa kita antar ke kurirnya. Terus kemudian ada rocket delivery. Wah, no. Maka selanjutnya ada rocket delivery atau uh, pengiriman kilat. Terus ada jadwal pengiriman yang bisa kita apakan jam berapa pada jam berapa akan melakukan pengiriman. Nah, misalkan jam 2.10 kita akan mengirimkan barang yang telah dipesan. Bisa. Kemudian kita akan bisa juga mengubah alamat. Setelah itu kita bisa menutup lapak sementara. Jika kita ingin istirahat atau liburan. Nah, pada tanggal 24 sampai tanggal 27 misalkan. 24 kita libur. Yang dibuka kapan? Tanggal 27. Nah, bisa tutup. Misalkan kita bilang ingin liburan. Maka kita akan menutup lapak kita sendiri.
Jika kita ingin membukanya langsung, juga bisa. Nih, kita buka langsung sekarang. Kemudian kemudian ada feedback, ada pembukuan lapak ini karena jika kita melanggar yang itu peraturan Bukalapak, maka kita akan mendapat poin pembukuan, dibukukan kita, lapak kita. Misalkan kita ada menolak pesanan, maka maksimal itu 3, terus dan maksimal 3, terus dan termasuk 30% dari total transaksi. 30% dari total transaksi kita. Kemudian kita bisa, jika kita mengabaikan pesanan, maka adalah batas pelanggaran adalah seminggu dan 3 pesanan. Kemudian pengembalian barang, jika barang kita jual dan tidak rusak, maka kita bisa kemungkinan dibukukan lapak kita. Kemudian setelah apa tuh untuk jika kita telah berhasil melakukan penjualan, maka kita akan saldonya maka masuk ke saldo Bukalapak ini. Terus maka kita bisa cairkan juga. Kita cairkan melalui Dana atau buka dompet. Ini kita cairkan atau kita lakukan promosi lagi atau kita cairkan dananya dengan cara Bukalapak kita cairkan. Coba kita harus memasukkan rekening. Misalkan rekeningnya Mandiri atau Mandiri lah ya. Mana Mandiri? Ya ternyata banknya di atas tuh. Misalkan Bank Mandiri, kita masukkan nama pemiliknya, misalkan saya ya. Nomor rekening, saya lupa, kita skip aja ya. Setelah kita masukkan nomor, maka disimpan. Maka langsung masuk ke pencairan dana atau pencairan saldo dari Bukalapak. Bukalapak saldo. Terus ada juga set kredit. Kredit ini biasanya kita melakukan investasi apa atau pembelian pada sisi pembeli. Kemudian kita coba melakukan pembelian ya di akun satu lagi. Kita masuk dulu ke ini. Nah, ini deh. Sini sudah muncul barangnya dengan spesifikasi seperti ini. Terus kita cuman tersedia kurir ambil sendiri dan JNE. Dan bisa kita melakukan chat. Saya belum login ya. Login dulu ya. Oke, ini dia. Halo. Saya Nah, kita masuk juga loh. Nah, di akun ini. Kita coba balas ya. Oh, oh. Kita coba ya. Kita ke lapak tadi. Ini barangnya. Kita
bisa ambil diri, langsung kita ambil stok cuma satu, kita ada diskonnya nih, dan bisa kita chat orangnya, kemudian kita bisa coba kita beli ya. Ternyata tidak bisa, kita masukkan alamat yang lain. Oke, kemudian kita bayar. Ternyata pada saldo kita, ya udah kita skip aja. Kita skip aja pembayarannya, terus kita bisa cek lagi chat dari penjualnya, yaitu kita sendiri juga. Nih, katanya silakan dipesankan. Oke, saya rasa isi itu saja sih apa dari bagian penjual, karena kita tidak penjual yang asli, jadi kita cuma tahu beberapa saja. Ya, jadi saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.